Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan membacakan diskusi kami tentang pendidikan sebagai suatu sistem komponen sistem pendidikan yang beranggotakan 1. Viola Sukriani dengan NIM 21003244 dan selanjutnya Zuriak Tiakyun 21003247. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Viola. Kepada Viola dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Sukriani dengan NIM 21003244. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu 1. Pengertian sistem dan pendidikan. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti cara, strategi. Dalam bahasa Inggris, sistem berarti sistem, susunan, dan jaringan cara. Sistem juga diartikan sebagai suatu strategi, cara atau model berpikir. Adapun menurut Wina Sanjaya, sistem adalah satu kesatuan komponen yang satu sama yang lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai sesuatu hasil yang diterapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 2. Menurut Omar Hamalik menyatakan bahwa sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk suatu tujuan. Sedangkan menurut Imam Barnadib dalam bukunya Ramayulis, sistem adalah suatu gagasan atau prinsip yang bertautan yang tergabung menjadi satu keseluruhan. Menurut Mas Duhu, dalam bukunya yang berjudul Dinamika Pesantren menjelaskan bahwa sistem pendidikan adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu. 2. Pengertian komponen pendidikan. Komponen adalah bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Urutan hierarkis tujuan pendidikan dapat dilihat dari kurikulum pendidikan yang terjabar mulai dari 1. Cita-cita nasional atau tujuan nasional termasuk ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Tujuan pembangunan nasional termasuk dalam sistem pendidikan nasional. 3. Tujuan institusional termasuk ke dalam tiap tingkat pendidikan atau sekolah. 4. Tujuan kurikuler termasuk ke dalam tiap-tiap bidang studi atau mata pelajaran atau kuliah. 5. Tujuan instruksional yang dibagi menjadi 2, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. B. Peserta didik. Perkembangan konsep pendidikan dijiwai tingkah laku pendidikan dan sekaligus akan berkembangnya konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah. Memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. Persoalan yang berhubungan dengan peserta didik terkait dengan sifat atau sikap anak didik dikemukakan oleh Leveng. Manusia sebagai makhluk yang harus dididik dan mendidik. C. Pendidik. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik. Terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidikan sekolah saja. Ditinjau dari lembaga pendidikan, muncullah beberapa individu yang tergolong pada pendidik. Adapun menurut Wina Sanjaya, sistem adalah satu kesatuan komponen yang satu sama yang lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai sesuatu hasil yang diterapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 2. Menurut Omar Hamalik menyatakan bahwa sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk suatu tujuan. Sedangkan menurut Imam Barnadib dalam bukunya Ramayulis, sistem adalah suatu gagasan atau prinsip yang bertautan yang tergabung menjadi satu keseluruhan. Terima kasih kita ucapkan kepada Viola. Materi selanjutnya yang akan dibaca. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. F. Guru atau pendidik di sekolah. Guru sebagai pendidik di sekolah yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat tugas dari orang tua atau masyarakat untuk melaksanakan pendidikan. Persyaratan pribadi didasarkan pada ketentuan yang berkaitan dengan nilai dan tingkah laku yang dianut, kemampuan intelektual, sikap, dan emosional. G. Pemimpin masyarakat dan pemimpin keagamaan. Selain orang dewasa, orang tua, dan guru, pemimpin masyarakat dan pemimpinan keagamaan merupakan pendidikan juga. Peran pendidikan masyarakat menjadi pendidik didasarkan pada aktivitas
pemimpin dalam mengadakan pembinaan atau pembimbingan kepada anggota yang dipimpin. Pemimpin keagamaan sebagai pendidik tampak pada aktivitas pembina atau pengembangan sikap kerohanian manusia yang didasarkan pada dasar-dasar keagamaan. Interaksi edukatif pendidik dan anak didik. Proses pendidikan bisa terjadi apabila terdapat interaksi antara komponen-komponen pendidikan. Interaksi pendidikan dengan anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Tindakan pendidikan untuk menciptakan ketenangan agar tercapai tujuan pendidikan tertentu dalam proses pengajaran atau melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, umpamanya nasihat, teguran, hukuman, dan teguran agar anak mau berbakti kepada orang tua. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Lingkungan pendidikan dapat dikelompokkan berdasarkan lingkungan kebudayaan yang terdiri dari lingkungan kultural ideologis, lingkungan sosial politis, lingkungan sosial antropologis, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan iklim geografis. Dari sudut tinjauan dan Legever, lingkungan pendidikan menjadi lingkungan yang bersifat pribadi atau bergaul dan lingkungan yang bersifat sesuatu yang tidak sekeliling anak. Terdapat ketiga sumber utama input bagi sistem pendidikan tersebut. Dilakukan seleksi berdasarkan tujuan, kebutuhan, efisien, dan referensinya bagi pendidikan. Input sistem pendidikan dibedakan dalam 3 jenis, yaitu A. Input masuk, re-input, peserta didik. B. Input alat, instrumental input atau kurikulum dan pendidik. C. Input lingkungan, environmental input, keadaan cuaca, suatu keadaan masyarakat. 4. Hubungan timbal balik antara komponen pendidikan. Keseluruhan komponen-komponen tersebut, pendidikan di atas merupakan salah satu yang saling berkaitan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sekianlah hasil diskusi kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.